maka kita harus memperhatikan dulu apa itu Islamic worldview. Nah, mengapa Islamic worldview itu diperlukan untuk saat ini? Karena telah terjadi ketidaktepatan dalam memandang Islam dalam kehidupan. Nah, ketiga unsur ini merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisah-pisah. Halo? Iya, Mbak, agak suara saya bisa didengar? Suaranya kok bergelombang ya, maaf. Iya, Bu, kayaknya Depok. Suara Ya, betul. Oke, suara saya bergelombang? Semuanya. Ini kita Depok sama, Bu. Jadi kayaknya suara sinyal lagi ini di sini. Iya. Halo, tes. Bentar, saya Iya, di sini juga sama kayak gini. ya, halo. Oh iya. Memang dari kemarin Zoom itu kalau lebih dari 50 itu ada masalah. Oke, jadi mohon Mbak Inel. Tapi ini udah bagus, Bu Marti sudah bagus. Baik. Baik. Ya, saya ulangi. Bahwa yang dimaksud Islamic worldview adalah cara pandang Islam terhadap realitas. Nah, mengapa kita perlu memperbaiki Islamic worldview kita? Karena pada dasarnya Islam itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah konsep akidah. Ya, akidah itu berkaitan dengan belief, berkaitan dengan itu adalah rukun imannya. Rukun imannya, ya. Itu konsep yang pertama. Nah, yang kedua adalah konsep ibadah. Konsep ibadah ini yang kita kenal adalah dengan rukun Islamnya, pola perilaku dan bagaimana pola bersikap. Ya. Jadi 3 hal ini harus menyatu. Disitulah Islam memandang realitas. Ya, oke. Nah, ada 3 hal tidak tepatan yang selama ini terjadi di dunia pendidikan kita. Yang pertama adalah konsep manusia. Yang kedua adalah konsep kebenaran. Dan yang ketiga adalah konsep ilmu. Ya. Nah, 3 hal ketidaktepatan ini yang akan kita urai hari ini di pertemuan tentang Islamic worldview. Yang pertama konsep manusia. Ya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Baqarah ayat ke-29
itu bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi untuk kamu. Nah, terus kemudian Allah naik ke langit yang ke-7. Nah, di situ ada kata kamu. Nah, kamu ini ditunjukkan ke siapa? Kalau Allah sendiri sudah nggak penting itu bumi, karena dia sudah menentukan. Karena kita sudah tahu Allah wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Iya, oke. Nah, dijawabnya di surat yang ke-30. Nah, di situ bahwa saya akan menciptakan khalifah. Ya, inni khalaqtu khalifah. Nah, dia akan menciptakan khalifah, menciptakan wakil. Ya. Nah, pada saat itu Allah sudah menciptakan alam dan sudah ada jin dan sudah ada malaikat. Ya, kita tahu bahwa malaikat berasal dari cahaya. Terus jin berasal dari api. Ya. Nah, malaikat Allah menciptakan manusia itu dari tanah. Tanah. Nah, dan manusia adalah makhluk terakhir ya yang diciptakan oleh Allah. Nah, yang diciptakan dari air, yang diciptakan dari air itu adalah tumbuhan dan hewan, ya. Itu sebagaimana yang ada di surat Az-Zumar juga ada. Bahwa dari air ditumbuhkan berbagai macam biji-bijian, ya. Terus kemudian diturunkan hujan untuk memberikan tanah pembelah dan akhirnya lahirlah tumbuhan, ya. Gitu. Nah, oke. Nah, jadi pada saat Allah menciptakan Adam, itu malaikat bertanya. Nah, makanya di situ malaikat tidak menggunakan mengapa kau ciptakan khalifah, tapi menggunakan kata malaikat menggunakan kata apa? Kenapa malaikat bertanya? Nah, bertanya itu dalam rangka itu semacam mengkonfirmasi Bunda semuanya, ya, bahwa karena saking canggihnya, ya, yang paling sempurna, maka ada dua kemungkinan. Kalau dia baik, dia akan bisa menjaga alam, menjaga bumi. Tapi kalau error, maka dia bisa merusakkan. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh malaikat. Makanya di situ dijawab oleh Allah bahwa saya lebih tahu tentang apa yang tidak kamu ketahui. Itu. Nah, oke. Jadi pemahaman konsep manusia bahwa dia berasal dari tanah, maka dia akan kembali ke tanah. Karena itulah kenapa orang yang meninggal itu ditanyamnya di tanah. Dan semua unsur-unsur tanah itu ada pada badan manusia. Ya, oke. Itu konsep manusia yang pertama. Nah, konsep yang manusia yang kedua bahwa manusia yang berikutnya setelah Adam adalah keturunan Adam. Nah, di persekolahan, ya, dengan konsep adanya evolusi, nah salah satunya adalah bahwa yang diajarkan di sekolah-sekolah bahwa manusia bukan berasal dari Adam, tapi manusia berasal dari proses
evolusi makhluk ya yang namanya primata. Ya, yang primata itu yang sekarang kita kenal itu adalah monyet. Nah, untuk memastikan benar nggak kita itu berasal dari Adam atau monyet, kita lihat Quran. Makanya kembali lagi konsep yang pertama tadi tentang keislaman itu adalah tentang akidah, ya. Tentang akidah. Nah, salah satu di akidah adalah percayaan terhadap kitab suci. Nah, di dalam Al-Quran itu adanya adalah ya Adam, wahai Bani Adam. Nggak ada di situ wahai Bani monyet, nggak ada. Bukan ya Bani Kirdun, enggak. Tapi ya Bani Adam. Ya. Jadi artinya fix bahwa kita nanti di seluruh sekolah-sekolah yang harusnya ya yang dibangun manusia ini dibenarkan dulu. Nah, kalau misalnya alhamdulillah sekarang sudah nggak ada UN. Dulu ya itu dengan adanya ini nanti gimana kalau di ujian nasional? Nanti nggak benar ya. Nah, ingat bahwa nanti ada di konsep yang kedua yang banyak sekali diperselisihkan itu adalah berkaitan dengan konsep kebenaran Adam alaihissalam. Dan Adam alaihissalam itu diciptakan Allah langsung dari tanah. Buktinya bahwa di dalam diri manusia ada unsur-unsur tanah dan ketika meninggal kembali ke tanah. Itu. Nah, itu logika berpikir yang bisa diberikan kepada anak didik juga kepada keluarga kita. Nah, yang ketiga, bahwa manusia itu terdiri dari roh dan jasad. Nah, di bangku perkuliahan saya saat ini, ya Ustadz Adian Husaini, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah saat ini, beliau dosen saya di Islamic Worldview ini. Beliau bertanya gini, yang bukan termasuk kebutuhan pokok manusia, yaitu makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, terus kemudian zikir. Jawabnya apa? Selama ini, kalau misalnya yang bukan kebutuhan pokok manusia. Selama ini, setiap kali Anda bisa bertanya atau bertanya kepada di semua jenjang pendidikan, kalau kebutuhan pokok, pasti ngomongnya adalah SPP, sandang, pangan, papan. Ya enggak? Hal-hal yang bersifat ruhiyah seperti zikir, seperti ketenangan jiwa, itu tidak termasuk dari kebutuhan pokok. Nah, ini bertentangan dengan unsur manusia. Manusia kan terdiri dari dua, yaitu jasad dan ruh. Kalau sandang, pangan, papan, itu adalah jasad. Disinilah materialisme pertama kali hadir di ruang-ruang pendidikan kita. Karena masalah sandang pangan papan yang bersifat material ini, akhirnya kita mendidik anak pun ya itu cenderung yang diurus adalah hal-hal yang bersifat jasad ini. Kita akan bingung ketika anak kita kelaparan. Tapi sebagian orang tidak apa-apa kalau anaknya tidak sholat. Tidak apa-apa kalau anaknya pacaran. Tidak merasa apa-apa kalau anaknya melanggar dosa. Itu. Nah, hal-hal yang bersifat ruh ini juga termasuk kepemikiran. Iya. Maka harusnya kita sekarang ini di dunia pendidikan kita, di Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam ini, kita semua, dan saya sudah melihat ini ke para bunda-bunda kita semua, ya baik bunda pengawas, bunda pembina, kami semua di pusat ini ya lebih takut guru-guru kita ya tidak menjalankan sholat daripada
Tidak makan. Karena apa? Kalau rezeki itu pasti ada. Ya. Artinya apa? Nggak ada tunjangan. Kalau kita kan TI apa ya? Apa namanya? BKD ya, Badan Kerja Dosen itu tunjangan sertifikasi. Nggak ada tunjangan sertifikasi pun, insya Allah makan. Itu loh. Nah, tapi kalau ruhnya ini sudah tidak sehat, itu akan mempengaruhi kesemuanya. Gitu. Ya. Jadi manusia terdiri dari roh dan jasad, ini sudah terkooptasi, ya, sudah terpisahkan. Kita lebih mementingkan jasad dibanding ruh. Ya. Nanti kita akan berdiskusi lebih banyak bagaimana mengajarkan roh ini kepada anak-anak kita, ruhiyah itu. Ya. Nah, terus kemudian ini kata WHO, yang namanya kesehatan itu terdiri dari kesehatan fisik dan jiwa. Itu kata WHO. Nah, WHO dari mana? Ya dari konsep manusia ini. Nah, ya. Nah, jadi Bunda semuanya, ya, Bunda guru dan semuanya, ketika kita salah memaknai tentang konsep manusia, maka akan terjadi banyak sekali turunannya. Bagaimana kita berekonomi, bagaimana kita menjalankan kehidupan, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bekerja. Ya. Jadi misalnya nih ya, sebagai contoh yang paling utama, contoh yang paling mudah ya, kita sebagai guru, ya guru. Kalau kita hanya memandang bahwa manusia ini adalah nanti sandang pangan papan kebutuhannya, maka kita akan melihat bahwa menjadi guru itu untuk dalam rangka cari uang. Maka ketika cari uang ya udah nggak usah jadi guru karena guru itu gajinya kecil, ya. Nah, karena kita ada ruhnya, oh enggak, saya juga pengabdian. Nah itu berarti bukan hanya masalah jasad, masalah ruhnya, motivasi ruhiyahnya itu sudah jalan. Ya. Nah, di konsep manusia ini nanti akan berpengaruh terhadap konsep politik, konsep pendidikan, konsep berkeluarga, konsep pengasuhan, konsep pendidik, itu berawal dari konsep manusia ini. Nah, contoh satu lagi yang sangat fenomenal, ya, masalah jasad dan ruh ini. Masalah bank, riba. Itu ada kaitannya dengan jasad dan ruh? Ada. Ya. Kita pingin anak-anak kita baik. Tapi kita menggunakan bank yang riba itu untuk membiayai apapun yang akan kita lakukan. Ternyata tiba-tiba sakit, tiba-tiba nih, kok kayaknya nggak ada hubungannya ya? Ya, tampaknya nggak ada hubungannya, tapi ternyata ada. Karena apa? Yang kita makan itu akan mempengaruhi ruhiyah kita. Ya. Karena apa? Makanan itu akan ke darah, darah itu akan ke otak, otak itu akan ke hati, dan akan berputar-putar. Karena itulah kenapa makanan itu dilihat juga dari halal dan haramnya. Itu. Ya. Nah, ini ada ungkapan dari Hamka itu. Ya. Jadi kalau kamu sekolah itu untuk mencari kerja, gitu ya. Kalau kamu kerja untuk mencari makan, ya, sekolah tinggi-tinggi untuk mencari kerja, untuk mencari makan, ya. Monyet itu tidak sekolah bisa cari makan. Itu ibaratnya. Jadi artinya kalau kamu sekolah terus kemudian untuk cari kerja dan untuk cari makan itu sama dengan monyet. Mendingan monyet kagak usah sekolah. Itu, ya, itu konsep manusianya. Dahsyat tuh. Ya, jadi kesehatan rohani. Ya, yang kedua adalah konsep kebenaran. Nah, realitasnya orang itu adalah mana buktinya? Semuanya mana buktinya? Persis seperti halnya Bani Israel. Bani Israel sudah juga begitu. Wahai Musa, kalau memang kamu utusan Allah, ya, maka tunjukkanlah Allahmu itu mana di peristiwa Gurun Sinai, gitu kan? Nah, di dalam Al-Qur'an disebutkan A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Ya. Siapa yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi yang namanya orang beriman itu adalah percaya pada hal-hal yang gaib.
begitu kita memberikan pembelajaran, begitu di dalam otak kita mengatakan bahwa kita tidak percaya kepada hal yang gaib, itu sebenarnya telah terjadi pembelahan di satu sisi, yang satu percaya, yang satu tidak. Kenapa misalnya? Kita nggak percaya, kalau yang gaib itu kita nggak percaya deh. Tapi kita tahu, kita pengen, ya, bulan ini ya, saya mentargetkan 40 juta. Jadi seolah-olah kan, waduh, targetnya harus 40 juta, gitu kan. Nah, kita sudah mentarget seolah-olah kita memaksa Allah itu ya 40 juta. Tapi tanpa dibarengi dengan upaya-upaya yang ya secara basoriah itu memungkinkan untuk sampai kepada 40 juta itu. Atau besok saya mau pergi ke rumahnya Bu Latifah. Itu gaib nggak? Gaib nggak? Gaib. Karena apa? Belum terjadi. Nah, di satu sisi orang kalau nggak percaya kalau nggak ada nyatanya, tapi di satu sisi banyak sekali orang-orang itu merencanakan kalau usia sekian tahun mau menikah, untuk usia sekian tahun nanti harus punya ini dan lain-lain. Dan semua yang berbentuk rencana kan gaib, tapi dia sendiri tidak percaya kepada hal yang gaib. Nah, itu maksudnya. Nah, yang kedua, pemaknaan logika harus masuk akal. Karena apa? Ada yang logis yang tidak masuk akal. Contoh, kenapa orang itu bisa bernapas? Karena punya jantung. Oke, ya. Sekarang ada jantung. Ya. Ada jantung, ada semua perangkat. Boneka itu ada jantung, ada ini, ada ini. Ya. Terus kemudian dikasih listrik. Apakah dia udah otomatis bisa hidup? Enggak. Jadi tidak semua yang logis itu masuk akal. Itu. Yang paling fenomenal itu adalah saat orang melahirkan. Orang melahirkan itu sangat logis bahwa sesuatu itu bisa keluar dari lubang tapi tidak masuk akal. Bayangkan dari lubang yang kecil tiba-tiba melar terus kemudian balik lagi. Gitu. Ya. Nah, terus yang konsep kebenaran lagi adalah pemisahan konsep wahyu dan alam. Dan ini terjadi di dunia pendidikan. Maka ketika kita menulis, ya ini berdasarkan Al-Quran, nggak bisa itu kata-kata Tuhan. Dari penelitiannya siapa? Nah, selalu begitu. Terus kemudian, ya di dalam Al-Quran itu konsep belajar itu dimulai dari ini. Enggak, dari penelitian siapa? Nah, dia mempercayai yang belum tentu benar, tapi dia meninggalkan yang benar. Ketika itu, berdasarkan pendapatnya Sigmund Freud bahwa ada id, ide ini. Ya, Sigmund Freud siapa? Manusia. Manusia pernah salah atau tidak? Pernah. Tapi ada satu manusia yang sepanjang hayat itu dipercaya dan dia tidak pernah melakukan kesalahan karena jejaka, yaitu Muhammad, tidak dipercaya. Dan itu terjadi di hampir semua ranah pendidikan, termasuk IAIN. Kebayang tidak? Maka itulah kenapa ya di wanita Islam ini, di Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam, ya, ketika mengajarkan tema, maka harus urutannya jelas. Wahyu, ya, wahyu itu nanti hadis dan turunannya. Fakta itu adalah fakta kealamannya, kehidupan, dan itu harus bernilai ibadah. Contoh misalnya tentang tumbuhan. Bagaimana Allah itu, ya, mengajarkan konsep tentang tumbuhan. Ternyata tumbuhan itu ada dua. Ada yang ditumbuhkan, ya, dan ada yang ditanam. Yang ditumbuhkan itu adalah yang tumbuhan-tumbuhan yang liar. Itu namanya ditumbuhkan. Artinya Allah langsung plok gitu dari burung, dari apa. Dan ada yang ditanam. Nah, itulah yang diberikan pertama kali ya ilmu kepada Adam itu tentang ilmu menanam. Itu, ya. Nah, itu fakta, itu adalah fakta apa tanaman. Sehingga ya dari ayat ini harus kita lihat ke faktanya. Yuk, coba sekarang lihat yang ada di rumah. Kamu apakah ada rumput? Itu fakta. Ada. Pernah nggak kamu nanam rumput? Pernah, Bu. Rumput apa? Rumput gajah. Oke.
Ada nggak di situ rumput yang tidak kamu tanam, ternyata dia itu tiba-tiba nongol. Ada, ya itulah yang berdasarkan wahyu ini. Itu namanya fakta. Jadi, di semua level pendidikan Islam, harusnya dari fakta-fakta yang bisa diindra dan dikaitkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu. Ya. Nah, terus kehidupan artinya apa? Oke, ternyata ya ada tumbuhan liar dan ada tanaman yang kita tanam. Nah, dalam kehidupan ini ternyata tumbuhan liar banyak juga digunakan untuk kehidupan. Contoh misalnya sekarang yang lagi tren, krokot. Krokot itu ternyata adalah makanan yang sekarang paling mahal. Krokot yang merah itu, Bu Istiana, itu yang biasa di tempat jagung-jagung itu. Karena ternyata apa? Di situ mengandung satu zat ya, antioksidan ya yang sangat tinggi. Itu. Ya. Dan memberikan dampak kekuatan. Makanya kenapa itu ya? Dulu di kampung saya itu ya, kalau ada kambing dikasih makan krokot, itu biasanya dia kambingnya itu jadi gemuk, terus bagus, terus kalau beranak juga kuat gitu. Ternyata di dalam krokot itu ada zat-zat yang memang memberikan kebaikan-kebaikan bagi tubuh. Makanya sekarang manusia juga banyak tuh nyari krokot. Ya. Nah, semua hal, fakta dan kehidupan ini harus bernilai ibadah. Baru itu benar. Anda memilah-milah. Kalau tidak diniati dengan ibadah, itu tidak sampai pada konsep kebenaran. Itu realitas tentang konsepnya. Ya, konsep ilmu. Asal ilmu ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang mengajarkan ilmu kepada Adam itu siapa? Allah langsung, ya. Jadi ilmu-ilmu Allah yang tertulis dalam Al-Qur'an. Terus kemudian implementasinya adalah hadis. Hadis itu adalah implementasi dari Al-Qur'an. Terus kemudian ketika Rasulullah sudah nggak ada, itu kepada para sahabat, ya, bagaimana sahabat-sahabat itu melaksanakan, terus kemudian tabiin dan salafus sholih. Ya, misalnya sekarang COVID lah, COVID itu pasti sudah tertulis lah ya. Jadi ada berbagai macam makhluk. Rasulullah belum ada, tapi ternyata ada pada zaman sahabat, ya, yaitu pada sahabat Umar. Nah, sehingga pada masa Umar itu ditanya, bagaimana caranya nih wahai Umar gitu? Apakah Rasulullah pernah mengajarkan? Nah, terus kemudian ada sahabat yang menyampaikan bahwa janganlah dicampur yang unta yang sakit dengan unta yang ini. Rasulullah pernah mengajarkan itu, maka dan salafus saleh ya, sampai ada yang namanya kitab Ta'un itu. Nah, apa yang tertulis sebagai konsep ilmu ini, kalau misalnya saat ini ya, kita di Indonesia ini ada sekian ribu, sekian juta orang itu beragama Islam. Tapi untuk ngurusin COVID ini, kita mencoba dengan cara sendiri maju kepada apa yang dilakukan oleh salafus saleh, tabi'in dan para sahabat. Jadinya sampai sekarang tetap aja ada masalah. Nah, ya, saya dan Bu Marfuah alhamdulillah adalah lulusan dari COVID-19 gitu ya. Lulusan COVID-19 gitu ya. Nah, pada saat kita isolasi mandiri ya, itu orang itu kadang-kadang ya banyak sekali, ada beberapa itu ustadz loh ya, kelasnya nggak berani. Nah, itu berarti dia punya ilmu, secara konseptual dia punya ilmu. Tapi akhirnya tidak berilmu itu. Karena apa? OTG itu kan ibaratnya adalah orang yang membawa kayak bom waktu. Dia nggak apa-apa, tapi dia bisa menularkan kepada orang lain. Itu. Nah, padahal sudah wabah tidak boleh menularkan ke yang lain. Itu sudah dilakukan dan
diimplementasikan pada zaman Umar bin Khattab. Oke. Nah, terus yang kedua tentang urutan ilmu. Ilmu itu ada yang fardu ain dan fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan fardu ain? Fardu ain itu artinya adalah ilmu yang harus semua orang itu bisa dan paham karena berkaitan dengan hidup. Ya. Jadi ilmu yang berkaitan dengan ilmu Islam itu semuanya adalah fardu ain. Nah, sekali lagi bahwa Islam terdiri dari 3 hal, yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ibadah, juga yang berkaitan dengan muamalah. Maka mengajarkan tentang konsep harta, yang mengajarkan tentang konsep berkeluarga secara Islam, itu bukan para ustadz. Itu harus turun dari orang tua ke anak. Karena ini bagian dari ilmu fardu ain yang harus kita ajarkan ke anak-anak. Ilmu tentang adab, ya, ilmu tentang Al-Quran, apalagi ilmu tentang Al-Quran, ya, dan ilmu itu sendiri. Jadi semua ilmu itu yang langsung berhubungan dengan kehidupan, ya, yang individual itu fardu ain. Nah, apa yang namanya fardu kifayah? Itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengembangan diri yang berkaitan dengan mau jadi apa. Nah, di surat Al-Isra itu disebutkan yang ada namanya sakilah. Sakilah itu artinya adalah kemampuan yang telah diberikan oleh Allah. Yang diterjemahkan adalah potensi yang telah diberikan oleh Allah sehingga dia dapat melakukan fardu kifayah. Nah, fardu kifayah ini diberikan setelah fardu ainnya beres. Nah, fardu ain ini ternyata secara usia harusnya selesai di usia SMP. Ya. Nah, maka belajar tentang bahasa asing itu harus diselesaikan dulu fardu ainnya. Ya. Maka saya sendiri ya, itu tidak khawatir kalau misalnya anakku SMP, kok matematikanya belum beres sih? Ya, tapi Qurannya sudah beres, alhamdulillah. Tapi keislamannya sudah beres. Daripada dia sudah lulus perguruan tinggi, ketika mau nikah, nggak tahu apa itu iddah. Nggak tahu bagaimana menjadi saat ini, ya, terjadi justru karena ketidakpahaman tentang konsep berkeluarga. Ya. Jadi fardu ain dan fardu kifayah ini harus benar-benar kita tuh. Karena apa, kita tahunya selama ini hanya infak, sodakoh, gitu ya. Nah, wakaf ini perlu diberikan karena apa? Karena ternyata wakaf ini ya, ada wakaf tunai, dan selama ini yang diberikan wakaf itu harus berbentuk bangunan, wakaf itu hanya untuk pendidikan. Nah, jadi wakaf itu semua hal yang bersifat produktif untuk kemaslahatan umat itu wakaf. Itu. Ya. Dan memang harus produktif, gitu. Ya. Konsekuensinya, ya, mencari ilmu adalah bagian dari ibadah. Nah, saya akan menggarisbawahi tentang konsep ilmu ini. Ya. Banyak sekali umat Islam yang mengatakan bahwa kenapa sih sekolah Islam mahal? Kenapa sih sekolah Islam nggak gratis saja? Ya. Itu harus baca dulu kitab Al-Ilmu wal Muta'alim. Di situ disebutkan, ya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan wajahatu al-malu, ya. Jadi mal, ya, jihad al-mal wa anfus. Artinya apa? Mal dan jiwa. Ya. Jadi semakin besar pengorbananmu untuk membayar ilmu, itu semakin bagus. Yang ada adalah sekarang apa? Ya, bisa nggak dipotong, tapi beli mobil bisa. Bisa nggak digratiskan, tapi bajunya harganya bisa. Dan jangan salah loh ya, itu adalah kebanyakan umat kita. Ya.
Jadi ketika orang mengatakan harusnya itu pendidikan itu gratis, ya sekarang saya mau tanya dulu, guru-gurunya bayar listrik nggak? Bayarnya pakai apa? Pendidikan bisa gratis asalkan guru-gurunya itu juga dibiayai. Nah, akhirnya dibiayai dari siapa? Harusnya negara. Karena negara nggak hadir, maka wakaf ini ketika memang nanti bisa digulirkan, dan saya berharap ini YPBWI dan wanita Islam ini berkolaborasi, itu ya, sehingga apa? Guru-guru kita bisa dongak gitu loh, tidak menjadi keteknya pemerintah. Itu. Saya kemarin selama 2 hari ikut konferensi tentang Muhammad Natsir ya, sampai pada akhirnya saya mencari bukunya Pak Natsir. Ya. Ini salah satunya. Mbak, kemut Mbak. Bu Mardi ke-mute, dibuka dulu. Sorry, ya. Oke, terima kasih ya. Bahwa di sini konsep bernegara, konsep ibadah, konsep bermuamalah itu sudah ada semua. Dan ternyata perjalanan Muhammad Natsir itu tidak lepas dari Hasan. Nih, Hasan. Kenapa Hasan pikirannya bisa merdeka? Karena secara finansial dia mandiri. Jadi selama pendidikan kita tidak mandiri secara finansial dan masih mengharapkan dari yang lain, kita tidak akan merdeka dalam berpikir. Jadi di sini Muhammad Natsir mengatakan tentang merdeka berpikir. Jadi merdeka belajar yang harusnya di sekolah-sekolah YPBWI mengacu kepada Muhammad Natsir. Gitu. Jadi nggak usah takut ketika nggak ada bantuan dari pemerintah. Jadi gitu ya Mbak Inel, kalau misalnya kita nggak dapat bantuan, kita tetap bisa melakukan pelatihan seperti ini, ya. Nah, ya. Nah, tapi kalau memang dia itu dijatah, itu seperti berkat itu loh. Artinya berkat itu ya memang kalau memang bagiannya ya akan nyampe. Artinya kalau nggak nyampe ya udah tetap jalan gitu. Jadi jangan bergantung dengan bantuan. Gitu. Jadi kemerdekaan berpikir itu ternyata dimulai dari kemerdekaan finansial. Ya, jadi ini konsep ilmunya, ya. Nah, bagaimana penerapan dalam pendidikan? Konsep manusia ya akan memberikan bahwa setiap masalah akan mempengaruhi manusia secara keseluruhan. Contoh sekarang ya, Anda mengajarkan tentang fisik motorik, ya, oke, ya. Sekarang semua tangannya begini, seperti saya. Yuk, silakan dihadapkan kamera yang bisa ya. Oke. Ya, sekarang silakan gerakan tangan jempolnya. Sudah? Nggak kelihatan ya aku? Oke, saya stop share dulu deh. Bahwa saya ingin menyampaikan bahwa fisik itu mempengaruhi psikis. Oke. Ya, semuanya ya. Sudah? Ya, sekarang jempolnya digerakkan. Jempol saja. Oke. Sekarang jari manis jari kelingking. Sudah? Aman kan? Oke. Sekarang jari manis, yang lainnya diam. Ah, ini sudah mulai ada yang susah. Sekarang jari telunjuk. Oke, jari tengah saja. Tengah ya, yang lainnya nggak boleh ikut ya. Oke. Sekarang jari manis dan jari telunjuk bareng. Nah, sudah mulai. Iki cara niki. Oke, jadi fisik mempengaruhi ruhiyah enggak? Mempengaruhi. Iya. Itu langsung piye bingung kan? Iya, oke. Allahu Akbar dulu tuh, bahwa ternyata fisik itu mempengaruhi emosi. Gitu. Iya. Jadi, meskipun kamu ini kan
fisik apa namanya, alhamdulillah saya bisa nih, masih bisa nih, ya. Dia nggak bisa. Aduh, susah nih. Hayo bisa. Akan bisa nggak? Enggak. Yang ada, nggak bisa. Ngomong aja. Malah dia marah. Tapi kalau kita ajarkan, yuk coba sekarang. Diam dulu yang tengah dulu. Oke, ya. Sekarang bareng, pelan-pelan. 1, 2, 3. Nah, lagi. Nah, itu caranya. Jadi, motivasi yang bersifat verbal nggak akan memotivasi seseorang tanpa dikasih keterampilan. Sering kan para motivator itu, udah kamu bisa. Gitu. Ya, oke ya. Bahwa ternyata fisik mempengaruhi ruhiyah. Buktinya tadi ketika tenang kan, ayo ini dulu. Hah? Ya, bisa kan? Jadi karena kita tenang. Gitu. Makanya kenapa ada ya ayyuhan nafsu mutmainnah. Irji'i radiyatan mardiyah. Jadi fungsinya adalah tenang, nggak usah guguan. Tenang ya, Wisniana. Ya, oke, baik. Saya kembali share screen lagi. Halo. Mari kita Ya. Halo. Ternyata Hal yang bersifat fisik akan mempengaruhi ruhiyah. Dan hal yang bersifat ruhiyah akan mempengaruhi fisik. Iku neng profil anak, Oke. ya, neng profil iku Teman-teman, ono. kalau misalnya kurang tidur, ya, apa yang dirasakan? Marah-marah nggak? Kadang-kadang emosian. Iya. Tapi kalau kurang tidur dilakukan karena kegiatan ruhiyah, maka akan berbeda dengan kekurangan tidur karena nonton terlalu malam. Itu yang saya maksudkan bahwa fisik mempengaruhi ruhiyah, ruhiyah melalui fisik. Jadi sama-sama urusannya tidur. Oke, makan. Orang kalau lapar, tidak dalam kondisi puasa, cenderung marah-marah. Tapi kalau orang lapar karena puasa, dia tenang. Nah, yang lapar karena tidak puasa, itu namanya fisik. Yang lapar karena puasa, itu ruh. Makanya sama-sama, kondisinya sama, ketika yang satu berorientasi fisik, dan yang satu berorientasi ruhiyah, dampaknya akan beda. Itu yang dimaksudkan pendidikan harus menyeluruh, baik fisik dan ruh. Itu. Oke, yang kedua, konsep kebenaran. Prinsip kebenaran akan mempengaruhi seorang dalam bertindak dan mengambil keputusan. Sebenarnya apa? Oke. Nah, contoh konsep kebenaran. Ya, pada saat seseorang merasa bahwa makanan halal, ya, makanan yang harus dimakan itu adalah halal, maka sama-sama dalam kondisi lapar, ya, bahwa dia mengatakan bahwa saya harus makanan halal, harus makan atau harus mengkonsumsi makanan halal, ya, itu kebenaran yang saya pahami. Ketika makan terus kemudian dia tidak halal, ya, atau ketika ada makanan dan tidak halal, padahal dia dalam kondisi lapar, maka sebaiknya aku nggak makan deh. Aku lebih baik lapar daripada makan yang tidak halal. Karena apa? Itu nggak benar.
Nah, itu maksudnya. Kebenaran itu mempengaruhi keputusan seseorang. Nah, konsep ilmu dan adab itu ibarat koin. Jadi nempel gitu. Orang yang punya ilmu tapi nggak punya adab, pinter ya, tapi songong. Kira-kira orang menerima nggak? Tidak menerima. Adabnya bagus, tapi dikasih tahu berkali-kali gitu ya, nggak ngerti-ngerti. Nah, membuat orang lain masalah nggak? Masalah. Jadi ilmu dan adab ini harus bareng-bareng diajarkannya. Nah, adab yang pertama yang harus diajarkan tentunya adalah adab kepada Allah. Nah, bagaimana adab kepada Allah diajarkan? Yaitu pada saat beribadah. Ya. Nah, terus terang saya sendiri juga di dalam keluarga menanamkan adab kepada Allah itu Masya Allah. Sampai sekarang nih, meskipun anak-anak sudah besar, gitu ya, itu ternyata tidak gampang. Ketika saya merunut, ya, saya baru nyadar dulu saya mengizinkan anak meskipun pakai baju piyama, baju tidur untuk sholat. Itu ternyata kesalahan. Kalaulah dulu, kalau anak-anakku semuanya ini bisa dari kecil deh. Kalau perempuan sih jelas pakai mukena, terutama yang laki-laki. Untuk pakai baju bersih, pakai baju koko untuk sholat, ya, itu ternyata Masya Allah. Itu terbawa dari kecil. Dan saya secara pribadi sebagai ibunya, ya, mengakui itu. Dan sekarang, ya, ketika sudah besar, saya yakin anak-anak saya punya pengorbanan yang sangat besar untuk merombak bahwa ketika sholat dia harus mengganti dengan baju yang pantas. Karena apa? Dari kecil saya bilang yang penting menutup aurat. Dan itu sudah tertanam. Nah, semoga nanti ketika dia menjadi orang tua, menjadi ayah, menjadi ibu, ya, dia tidak melakukan kesalahan yang sama seperti ayah ibunya. Itu harapan kami. Jadi antara adab dan ilmu ini, ya. Oke. Nah, akan tetapi kan anak kan tumbuh dan besar. Ya, kita secara semuanya juga belum tentu orang tua kita mengajarkan semuanya dengan baik kan. Kita juga tahulah bahwa ada beberapa kesalahan yang telah diajarkan orang tua ke kita. Karena kita punya adab terhadap orang tua, maka kita tidak menyalahkan orang tua. Karena apa? Ada ilmunya. Kita paham bahwa menghormati orang tua itu adalah bagian dari ilmu yang diberikan Allah melalui Luqmanul Hakim. Karena di situ ada berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi kalau sampai saat ini kita masih ngomongin, ya itu kan karena kesalahan orang tua, itu kan karena kesalahan orang tua, ya itu namanya badannya gede, otaknya cupet, tetap anak-anak. Ya, ya ini tentang konsep ilmu dan adab. Ya, integrasi kurikulum. Dalam setiap persoalan dilihat dari cara pandang Islam. Jadi setiap hal, semua hal, bagaimana Qur'annya, bagaimana sunnahnya, bagaimana sahabat memandang hal itu, bagaimana tabi'in, dan bagaimana salafus sholeh. Karena kita di dunia persekolahan. Tadi kita sudah bilang bahwa wajahadu, berjihadlah kamu dengan harta dan jiwa kamu. Ya, oke. Kalau harta dan jiwa kamu, sekarang Anda mendirikan sekolah. Orang itu punya harta dan punya jiwa. Yang punya harta minta gratis, terus kamu kasih, sesuai nggak dengan Quran? Halo? Halo? Adakah yang mendengar suara saya? Ya, mendengar. Oke. Tadi saya ulangi lagi. Orang ya, dia bisa bisa makan, bisa minum, pokoknya bagus lah gitu. Datang unyuk-unyuk ke sekolah minta gratis. Kalau Anda kasih, sesuai nggak dengan Al-Quran? Tidak. Tidak. Tidak sesuai. Iya. Tapi kalau memang orang memang betul-betul tidak mampu, ya, saya cuma punya raga ini, Bu, tapi anak saya mau sekolah. Ya sudah, diterima, tapi dia dikasih juga. Karena dia punyanya jiwa, baik Ibu,
Tapi tolong ya, anaknya di rumah dipastikan sholatnya baik, dipastikan diajarin ya Bu ya. Ibu bisa ngajarkan di rumah, mengulang pelajaran yang ada sekolah. Bisa Bunda. Ya, berarti dia membayarnya dengan kebaikan. Ya. Jadi semuanya sebenarnya bisa diukur. Gitu. Makanya perlunya lembaga wakaf ya itu adalah untuk menolong ya yang tadi yang tidak bayar itu dibayarinlah sama wakaf, itulah namanya yang namanya konsep beasiswa itu. Nah, kalau yang dikasih beasiswa ini sudah jadi orang, sudah dia menghasilkan uang, harusnya dia juga harus punya lagi jiwa untuk memberikan lagi mengembalikan dia yang secara sadar untuk mengembalikan donasi ini agar orang-orang yang ternyata dia bernasib seperti dia waktu itu bisa mendapatkan kesempatan. Nah, ini yang harus kita upayakan di sekolah-sekolah kita. Gitu. Jadi guru yang dulunya itu misalnya dibiayai oleh zakat, ketika sudah bisa zakat, ya zakatlah, jangan minta zakat mulu gitu loh. Nah, semakin cepat guru menyadari bahwa oh ya sekarang kan lagi ada wakaf. Nah, saya kan sudah dapat nih sertifikasi, ya udahlah wakaf lah. Jadi gerakan wakaf yang 50.000 insya Allah lah. Kenapa? Karena beli lipstik aja sampai 50.000 bisa, gitu loh. Jangan sampai beli lipstik bisa, tapi untuk wakaf nggak bisa, ya sunat. Nah, termasuk juga para sahabat itu masya Allah infaknya ya, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar, ya itu. Nah, para tabiin juga begitu, apalagi para salafus soleh. Nah, ini yang sedih sekali. Misalnya ini kalau kata ulama, ulama kan juga manusia. Ya lupa kalau ulama itu, masya Allah, para ulama-ulama kita itu rata-rata punya banyak sekali itu ilmunya. Bukan hanya satu ilmu, berbagai macam ilmu. Ibnu Khaldun misalnya, itu punya 9 ilmu. Dan semuanya adalah fakih. Ya. Dia ilmu sejarah bisa, terus kemudian ilmu fikih bisa. Nah, yang ilmu adab dia bisa. Termasuk juga tentang ilmu perumasakitan. Maka pada saat itu ya, dia diminta untuk rajanya untuk bagaimana cara mendirikan rumah sakit ya. Dia mencari tukang daging, terus kemudian daging dikasih di beberapa tempat. Daging yang pertama kali busuk ya, itu tidak dipakai. Karena apa? Berarti yang pertama kali busuk itu banyak bakterinya. Kalau di sana dijadikan rumah sakit, maka tidak aman. Nah, itu kelihatannya caranya sederhana, tapi ternyata memang itu kebenarannya. Ya. Ini yang namanya integrasi kurikulum ya. Jadi yang namanya integrated ini urutannya begini, ibu-ibu. Jadi misalnya ngomongin masalah kendaraan, ya bagaimana kendaraan bukan hanya dicocok-cocokin. Oh iya, kendaraan berarti harus ada doa naik kendaraan, tapi kita harus lihat esensinya kendaraan itu untuk apa. Ada nggak konsep kendaraan di Al-Quran? Ada. Iya kan? Yang di darat dan di laut, agar apa? Agar memudahkan urusan manusia. Ya. Makanya kenapa yang harus kita ajarkan adalah nilai. Jadi kamu punya kendaraan itu agar kamu lebih produktif. Karena apa? Aktivitas yang kamu lakukan itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Dengan adanya kendaraan, kamu bisa mobilitas. Karena kalau jalan kaki itu memerlukan waktu yang lama. Nah, sunnah artinya adalah yang sudah dilakukan oleh para nabi dan sahabat itu. Maka kita harus punya kajian sunnah ini. Jadi bagaimana Rasulullah bukan hanya masalah sholatnya sunnah ini, juga termasuk bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan non-muslim. Ya, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan keluarganya, dengan sahabatnya, dengan murid-muridnya. Gitu. Nah, para sahabat juga begitu. Jadi sirah sahabat itu harus dibedah. Ya. Untuk khusus yang berkaitan dengan kisah-kisah ini, silakan hadir di channel kami, Yayasan Bening Indonesia. Tetap tiap Selasa dan Kamis, ya, pukul 7.30 sampai 8.30. Ya, saya berkisah di sana. Besok sesi yang kedua. Silakan ya, untuk bergabung ya. Jadi ini yang disebut kurikulum integrated ya, nanti mohon diperjelas juga dan
diingatkan misalnya tidak tepat ya oleh bunda-bunda semua yang ada di sini. Jadi yang namanya terintegrasi dengan kurikulum adalah semua masalah dilihat dari Al-Quran, Sunnah, sahabat, tabiin, dan bagaimana salafus soleh mengemas tema itu. Mengemas masalah itu. Termasuk juga bagaimana, misalnya karena kita sekolah, ya. Sekarang kalau saya tanya, sekolah yang pertama kali didirikan mana? Keluarga. Sekolah di dunia ini yang paling dulu didirikan di negara mana? Keluarga. Mana? Jawabnya 2, Maroko atau Al-Azhar? Maroko. Itu lebih duluan. Dikelola oleh apa? Wakaf. Itu para salafus soleh. Jadi kalau sekarang ini yayasan kita menggerakkan wakaf, itu berarti sesuai dengan apa yang ada, yang dilakukan oleh para salafus soleh. Wakaf saja ya Bu ya, di negara-negara nih, karena saya punya dosen yang di Badan Wakaf Indonesia ya, Ustadz Hendri Tanjung ya, besok yang jadi pembicara itu. Saya jadi tahu tuh bagaimana ternyata di Singapura tuh wakafnya besar sekali Bu. Dan wakafnya di Singapura tuh untuk apa? Untuk BPJS. BPJS orang Muslim. Jadi yang membiayai orang-orang sakit itu. Nah, terus kemudian kan wakaf itu harus produktif. Berupa apa di sana? Ternyata berupa pasar, berupa jalan tol, ya. Dan dari hasilnya itu adalah untuk komunitas Muslim. Itu namanya ya. Baik. Itu yang bisa saya lakukan, yang bisa saya share, yang kami sharekan yang berkaitan dengan Islamic Worldview. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Inel. Terima kasih Bu Marti. Suara saya sudah bisa kedengar belum Bu Marti? Masih putus-putus gak ya? Ya, alhamdulillah udah baik. Ya. Terima kasih kepada Ibu Sumarti Tahir, MPD, kandidat doktor. Amin. Amin ya rabbal alamin, sama-sama kita doakan ya Bu ya. Ini sepertinya juga Ibu Marti membagi ilmunya, membagi wawasannya, pengetahuannya di ilmu yang sedang beliau pelajari di UIK kepada kita semua. Ininya ketuanya itu ketua dan dakwah ya Bu Marti, dosennya ya, Pak Dr. Ade Nusaini. Ya. Ya. Baiklah Ibu-ibu, selesai setelah ini berarti kita refleksi pembelajaran pandemi ya Bu Marti? Ya, mungkin ada ini dulu, ada ada tanya jawab kalau ada, terus kemudian baru nanti kita akan mengadakan refleksi. Dari pemaparan dari Bu Marti tadi, saya rasa sangat menarik ya. Sebenarnya ini adalah hal lama ya Bu Marti, kalau menurut saya ya. Tapi yang sekarang cenderung tenggelam dengan hiruk pikuknya kemajuan zaman yang kadang-kadang menggerus hal-hal yang prinsip yang sebenarnya harus kita pahami, harus kita harus kita punyai sebagai pendidik, sebagai kader umat saat ini. Baiklah Ibu-ibu, saya kasih kesempatan untuk Ibu-ibu yang mau bertanya, yang mau bercerita juga boleh, yang ada kaitannya dengan Islamic Worldview yang disampaikan oleh Ibu Sumarti Tahir tadi. Ibu-ibu boleh silakan langsung bertanya. Ini ada tadi yang 2919132 ini raise hand, ini Ibu siapa ya? Ibu silakan. Bertanya, bercerita juga boleh Ibu curhat, tapi nanti ada hubungannya dengan hal ini. Silakan. Sepertinya ini sudah hadir Bu Is dari semua, dari Sumatera Barat, dari Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, dari Palu juga ada Ibu Maria Ufa, yang belum kayaknya NTT ini ya. Tanya Bu. Halo. Silakan Bu Istingana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kiranya
di pertemuan semacam ini perlu ditegaskan atau di komit ya. Dengar Bu Is. Diketahui oleh seluruh guru bakti itu bahwa 3 hal besar yang harus diketahui, yaitu dari mana, untuk apa, kemudian mau kemana kita sebagai hamba Allah ini harus benar-benar ditanamkan dari pusat sampai ke akar rumput gitu. Maksud saya sampai ke bawah gitu. Jadi sebagai guru ini juga siap untuk menjadi daiyah. Siap menjadi daiyah. Jadi kalau dulu itu zaman siapa ya? Memang zaman Bu Nur Jauhari ketika saya masih jadi guru belum nikah itu, Anda sebagai guru bakti itu harus sebagai daiyah gitu, tidak sekedar guru biasa ngoten begitu. Ntar rooming ini sama yang dari Sumatera Barat. Ya, ini Indonesia Bu Istingana. Kasihan Bu Inel rooming. Maaf ya begitu. Nggak apa-apa Bu, saya juga dari Sumatera Barat juga bisa bahasa Jawa. Lah, kalau Sumatera mah Jawa Sumatera. Ya. Jadi kita sekali lagi bagaimana supaya di guru-guru kita itu punya pemahaman seperti itu dan tidak sekedar di bakti ini untuk pelarian apa ya, ada yang daripada nganggur dan sebagainya begitu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya. Sepertinya masukan ya Bu Marti ya. Ya, dan itu sebenarnya akan kita berikan amanahnya kepada pengurus. Iya, ya kan nanti insya Allah masih- jadi program kita ya. berkelanjutan Bu Marti ya. Ya. Kayaknya ini adalah kerja yang akan berketerusan gitu. Penanaman dan pembinaan ini. Baiklah, di yang lain silakan Ibu-ibu. Ini pada kangen dengar suara ibu-ibu nih, dari Bali ada yang mau ini? Dari Jawa Timur? Jawa Rembang tadi. Rembang. Silakan dibuka. Rembang suaranya belum dibuka itu. Silakan. Belum sepertinya Bu Marti. Ayo silakan nih ibu-ibu yang lain. Ya, kita kasih waktu 2 menit lagi, kalau nanti kita beranjak ke berikutnya. Dari Palu boleh? Ya, silakan Ibu Maria Eva dari Sulawesi Tengah, Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Amati Menteri Palu. Ingin menanyakan kepada narasumber, Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Ketemu lagi. Alhamdulillah. Baik, iya Bu Marian. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu lagi dengan Ibu walaupun oleh Zoom. Dari kami Bu, saya selalu ingin bagaimana ya caranya menginikan ibu guru saya, maksudnya rekan-rekan kami guru ini tetap menumbuhkan rasa jihad dalam dakwah, dalam menjadi guru di bakti ini Bu. Karena biasanya apalagi dengan kondisi COVID sekarang ini kan ya ruhiyah juga bisa naik turun Bu. Gimana ini cara menstabilkan ruhiyah ini? Itu saja barangkali. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu memang permasalahan bersama ya Bu ya. Jadi yang pertama, selama masa COVID sekarang ini
stres yang terjadi kepada anak-anak itu meningkat pesat. Nah, stres itu dipacu justru oleh para orang dewasa yang ada di rumah. Nah, orang dewasa di rumah siapa? Ya tentunya orang tuanya. Nah, guru yang ada di sekolah kita, dia kan juga orang tua di rumah. Ya kan? Nah, ketika di sekolah dia jadi guru, tapi ketika di rumah yang sudah punya anak, ya, dia menjadi orang tua. Kalau kebetulan dia belum nikah, maka dia akan jadi anak. Nah, ketika menjadi anak, bisa jadi juga dapat tekanan dari orang tuanya. Nah, maka mohon maaf, mohon izin nih, kalau saya mau menggunakan kata yang mungkin kurang nyaman didengar. Tapi ini enak untuk sebagai anchor. Jadi untuk menjaga kewarasan, biar waras, gitu, ya, dimulai dari diri kita sendiri. Jadi artinya ketika kita menjaga kewarasan, akan berimplikasi kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi Ibu bagaimana caranya? Ya kita cek dulu segede apa itu tingkat kestabilan emosi, kestabilan jiwa kita. Itu akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, tipnya sederhana, menurut saya hanya ya sesederhana itu, Bu. Saya tidak mau memberikan tip and trick yang lebih heboh gitu ya. Nah, di sekolah saya sendiri saja, ini saya tadi baru pulang juga untuk mengajar, ya saya mengajarin guru, bagaimana guru mengajarin murid. Ya. Nah, guru saya kan ada guru PAUD, guru SD, guru SMP, gitu kan. Nah, tadi saya mengajarkan tentang matematika. Matematika tentang segitiga. Nah, sebagai contoh saja. Nah, selama ini kan guru kalau ngajarin anak itu ya, segitiga. Nah, iya, jadi luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi ya. Ini namanya alas, ini namanya tinggi. Dah. Ya, jadi kalau alasnya itu ada 10 ya, maka kan luas alas kali setengah tinggi. Nah, kalau tingginya itu ada ini ada apa namanya? Ada 5 gitu ya, ada 5. Terus kemudian untuk tingginya 10, alasnya 5 ya, maka luasnya berapa? Nah, ini kan rumusnya kan setengah alas kali setengah tinggi. Alasnya 5 ya. Kalau tingginya 10 berarti setengahnya berapa? 5. Oke. Berarti luasnya segitiga itu berapa? 5 kali 5 25. Oke. Benar tidak? Benar tidak, Bu? Benar apa salah? Halo? Rumus segitiga adalah alas kali setengah tinggi. Alasnya 5, tingginya 10. Jadi luasnya segitiga adalah 5 kali 5 sama dengan 25. Benar nggak? Benar. Benar, oke. Sekarang saya mau tanya, apa kaitannya dengan hidup Anda? Dengan adanya bisa tahu bahwa luas segitiga adalah alas kali setengah tinggi. Kakak ada kan? Iya kan? Nah, sekarang saya balik. Oke. Saya punya 10 segitiga. Ya. Setelah saya tahu, saya sampaikan bahwa segitiga itu artinya adalah bangun yang memiliki ya. Ini ya, misalnya saya ini namanya segi 4 persegi 4 nih ya. Ya. Terus kemudian ketika saya belah menjadi 2, ini menjadi segitiga. Jadi segi 4 ya, ketika dibagi menjadi 2 menjadi segitiga. Kenapa disebut segitiga? Karena sudutnya ada 3, sisinya ada 3. Itulah karena disebut segitiga. Oke, sekarang ya, anak-anak silahkan menggunting atau menggambar segitiga sebanyak-banyaknya. Ya, oke. 5 segitiga, silahkan menjadi bangunan apa? Tadi
Ada yang jadi ikan, ada yang jadi dinosaurus, ada yang dari jadi apa, dan lain-lain. Oke. Nah, dari situ ternyata, oh ternyata ya, kita punya bangun segitiga itu bisa dibuat hiasan, bisa dibuat petunjuk, bisa dibuat ini. Sehingga apa? Ada kaitannya dengan hidupnya. Nah, untuk mengukur, itu kan nanti untuk menentukan tingginya berapa, ininya berapa. Jadi kalau selama ini orang mengatakan STEM, itu artinya adalah bagaimana ya apa yang kita pelajari itu berguna untuk hidup. Oke, sekarang kita mengajarkan tentang di PAUD itu mensortir kan? Yang besar, yang merah dikelompokkan merah, yang hijau dikelompokkan hijau, yang kuning dikelompokkan kuning. Apa kaitannya untuk kehidupan? Halo? Selama masa PJJ ini kira-kira bagaimana caranya melakukan untuk di rumah? Suaranya dibuka dulu Bu Maria, Bu Ulfa. Halo, halo. Ya. Nggak tahu ini kenapa. Halo. Salam suara. Ya, yang dari Garut sudah saya jawab ya tadi. Jadi gratis itu boleh karena memang kalau orang tuanya nggak mampu. Tadi sudah ya. Jadi tidak berlaku umum. Oke, kembali lagi. Jadi yang namanya benar itu belum tentu ngerti, tapi kalau ngerti pasti benar. Ngerti itu kaitannya dengan hidup. Kebermanfaatan. Lebih baik orang salah tapi ngerti daripada benar tapi nggak ngerti, Bu. Maka saya selalu menyampaikan kepada guru-guru, belajar itu ya bukan dalam rangka benar atau salah, tapi mengerti atau tidak mengerti. Karena benar dan salah itu sudah ada ukurannya. Jadi bukan hanya untuk menjawab soal. Ya. Itu saya rasa udah cukup Bu Ina, kita langsung masuk ke refleksi ya. Ya, silakan. Terima kasih Bu Marti dan Ibu-ibu. Mungkin pemaparan tadi ini sudah menjadi sudah kita dengar sama-sama dan mudah-mudahan secara perlahan tapi pasti kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam aktivitas di dunia dakwah dan di keseharian kita harus melihat dari Islamic view atau pandangan secara Islam gitu ya Bu Marti ya. Pandangan Baiklah terhadap sesuatu, kembali. Pandangan Islam terhadap sesuatu. Oke ya, pandangan Islam terhadap sesuatu. Jadi kita harus mengukurnya dari Islam gitu ya. Ya, betul. Itu yang mungkin mudah-mudahan ini pemantik lagi buat kita semakin ingat lagi dan bersemangat karena memang konsepnya adalah pengulangan ya. Otak kita itu memang harus diulang-ulang supaya kita bisa semakin terang benderang. Baiklah, selanjutnya mungkin sekilas ya Bu, ini kita mungkin waktunya menjelang asar kita sudah bisa selesai mudah-mudahan. Ya. Baiklah, ini sekarang dipandu oleh Bu Marti lagi nih, sebelum nanti kita minta sedikit arahan dari Bu Pengawas, Ibu Latifah. Sebelumnya kita ini dulu tentang refleksi pembelajaran semasa pandemi, karena pandemi ini berlangsung sudah hampir setahun. Awalnya itu kalau nggak salah Maret ya, Maret yang kita pergi ke Bali ya Bu Marti ya, itu jadi masih ingat ya waktu itu masih ingat. Sampai sekarang ini udah Februari, jadi udah 11 bulan, udah hampir setahun kita dalam masa pandemi belajar. Ya. Jadi Bu Mia, kita di Bakti 5 waktu itu hampir setahun yang lalu. Cepat sekali waktunya ya Bu Mia ya. Ya tidak terasa. Bu Mia ada nggak nih?
Tadi ada Bu. Ya silakan Bu Marti mungkin untuk memandu sebentar tentang untuk refleksi pembelajaran di semasa pandemi ini khususnya di sekolah bakti di seluruh Indonesia. Oke. Kembali ke Bu Marti. Baik, terima kasih Bu Inel. Ya, mohon izin saya menyampaikan lagi. Ibu-ibu semuanya bahwa pandemi ini belum ada orang yang tahu sampai kapan harus berakhirnya. Bisa jadi sampai 2 atau 3 tahun ke depan, bahkan sampai 5 tahun ke depan. Maka yang harus kita sadari sebagai guru, bukan kita menginginkan sesuatu kembali seperti semula. Yang harus kita lakukan adalah proses adaptasi. Ya. Proses adaptasi apa? Proses adaptasi terhadap perubahan. Perubahan apa? Perubahan urutan mengajar, mana yang harus kita kejar lebih dulu, mana yang paling penting kita berikan kepada anak-anak, dan mana yang paling penting kita berikan kepada orang tua. Kembali kepada garis bakti, ya, bina akhlak, ya, keimanan dan ketakwaan berdasarkan Islam, ya, kata bakti, ya, maka yang harus menjadi tumpuan dan harapan serta kriteria lulusan dari PAUD Bakti yang pertama tentunya adalah akhlak dan keimanan serta ibadahnya. Ya. Saya yakin semuanya sudah bisa dilakukan, ya. Dan dari PP, ya, dari pengurus pusat YPBWI, ya, untuk surat itu minimal 10 surat, minimal. Nah, 10 surat itu selain dihafal juga, ya, diberikan sari-sarinya atau pokok-pokoknya. Contohnya misalnya surat Anas. Maka selain anak hafal surat Anas, anak paham bahwa dengan surat Anas itu di salah satu sunnah apabila mau tidur maka bacakanlah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ya, masing-masing 3 kali. Itu sunnahnya. Untuk apa? Untuk menjaga dari waswisu fi sudurin nas. Nah, sehingga di masa pandemi ini karena tidak ketemu sama anak-anak, ya, mohon yang dicek bukan hanya masalah sudah mengerjakan tugas atau belum, tapi kita juga harus mengecek bagaimana sholatnya anak-anak, karena sholatnya 5 waktu di rumah. Apakah anak-anak sholat di setiap waktunya? Tepat waktunya belum lah. Sholat di setiap waktunya, minimal diajak sholat di setiap waktunya, artinya ya duhur, asar, maghrib, isya. Yang kedua, apakah anak-anak dikenalkan dengan Al-Quran? Cara ngeceknya bagaimana? Cara ngeceknya adalah berapa kali Anda mengajak anak membaca Al-Quran. Setiap hari dan lain-lainnya, ya, itu nanti masing-masing sekolah. Nah, insya Allah minggu depan kita akan, kami dari PP mengundang beberapa wakil untuk menjadi, untuk sharing praktek baik yang yang sudah dilakukan di masing-masing tempat. Kami berharap dengan praktek baik itu kita akan memberikan layanan yang lebih baik kepada anak-anak Indonesia. Jadi refleksinya justru kita bagaimana dengan adanya COVID ini kita lebih berjuang beramal soleh untuk adaptif, untuk kreatif, tetap memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak. Itu refleksinya, Bu. Jadi kita akan melihat di pertemuan yang akan datang. Itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marti. Mungkin ibu-ibu yang nanti akan memaparkan tentang praktek baik sudah dihubungin ya Bu. Insya Allah. Dua orang. Yang 2 orang lagi belum. Insya Allah hari ini. Kita lanjutkan menghubunginya. Dan ibu-ibu diharapkan ini dihadiri oleh semua guru-guru ya Bu Marti ya. Jadi ibu-ibu kepala sekolah di sini diharapkan menyampaikan kepada teman-teman ibu guru yang lain, dan juga kalau di sini ada ibu-ibu pengurus, diajak semua pengurus yang bisa hadir untuk pertemuan kita di Rabu depan. Insya Allah ada 3 kali pertemuan, Rabu depan tanggal 17 Februari dan Rabu berikutnya tanggal 25 Februari yang kalau pertemuan ketiga itu temanya adalah sarasehan. Jadi kita akan insya Allah mendapat arahan dari Bapak Direktur PAUD, Bapak Dr. M. Muhammad Hasbi. Sampai sekarang beliau masih on the schedule. Kita nggak tahu nanti kalau pejabat negara suka mendadak tidak bisa gitu ya. Tapi beliau kalau tidak bisa akan memberikan gantinya. Jadi kita berharap ibu-ibu hadir semuanya untuk pengayaan, penambahan wawasan dan sehingga silaturahmi kita walaupun bersifat online ini tetap terjalin. Baiklah, selanjutnya kita minta ke Ibu Latifah untuk menyapa Ibu Guru sedikit. Ibu Latifah berupa arahan atau ini kepada Ibu Latifah kami persilahkan. Gelap. Terima kasih Bu Ine dan ibu-ibu pengurus lainnya. Mudah-mudahan saya terdengar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ajmain. Ibu-ibu yang kami cintai, ini suaranya kok terlambat ya kelihatannya ya. Bergema nggak Bu Ine? Jelas Bu, tapi emang agak pelan Bu. Oh, jelas ya. Kalau gitu saya agak cepat sedikit kali ya supaya ininya. Ya, mengakhiri pertemuan ini saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Inel, ibu-ibu pengurus dan terutama Ibu Marti yang tadi sudah banyak memberikan masukan ya mengenai konsep-konsep yang harus kita perhatikan sebagai seorang khalifah ya. Jadi itu satu hal yang sangat penting yang harus kita ketahui lebih dahulu. Walaupun saya juga sedikit ingin mengingatkan bahwa memang di Yayasan Pendidikan Bakti ini seperti tadi yang sudah disampaikan pula oleh Ibu Istingana, itu memang keluar dan orang-orang atau baik guru maupun pengurus yang ada di Yayasan Pendidikan Bakti ini memang sebetulnya adalah daiyah semuanya. Nah, jadi mungkin itu tadi perlu diberikan konsep, nanti kita tuliskan apa sebetulnya ininya ya, daiyah itu seperti apa misalnya begitu yang diharapkan itu mungkin harus nanti dijabarkan oleh pengurus. Nah, saya juga ingin mengingatkan juga dari semua yang tadi sudah disampaikan, termasuk ya Bu Inel tadi sudah juga menyampaikan bahwa ini sebetulnya bukan barang baru, tetapi ini mungkin yang terlupakan, termasuk juga lambang yayasan yang sebetulnya kita pakai setiap saat ya. Lambang yayasan itu mungkin kalau pengurus karena punya ADART beliau bisa mempelajari. Tetapi bagi guru-guru mungkin banyak yang belum tahu mungkin bahwa lambang yayasan itu mempunyai makna bahwa buku terbuka yang ada di situ. Mungkin Bu Inel bisa share itu lambangnya. Bu Inel. Lambangnya itu yang di belakang Bu Inel tuh. Oh iya. Nah, itu adalah punya makna sebagai Al-Quran. Jadi itu buku terbuka, itu bukan buku biasa, tetapi kitab Al-Quran.
Kemudian 3 lembar daun melati warna hijau itu bermakna iman, ilmu, dan amal. Jadi itu tadi yang sudah disinggung juga oleh Bu Marti ya. Jadi memang itu kita punya makna. Jadi iman, kita beriman dulu, kemudian berilmu dan beramal. Yang ketiga adalah 5 kelopak bunga melati mekar warna putih, itu bermakna rukun Islam. Maka dia 5. Ya, semuanya sudah tahu saya kira rukun Islam. Kemudian kuncup bunga melati warna putih bermakna kader yang tumbuh kembang. Nah, jadi kita memang mencetak kader-kader. Seperti yang tadi dikatakan Bu Istinanah, dai-dai yang kita cetak. Jadi kita memang membentuk masyarakat yang memang bisa mensiarkan agama ini, mengajak. Kemudian bulan bintang warna hijau itu bermakna syiar Islam. Itu kita bulan bintang ya, karena ini sudah dari zaman Turbi Usmani ini bentuknya seperti itu ya, bulan bintang ini sebagai lambang kita gitu, syiar Islam. Kemudian lingkaran warna hijau itu yang di luar itu, nah itu bermakna ukhuwah dan musyawarah. Jadi kita menjadi satu kesatuan lingkaran yang tidak ada ujungnya ya. Itu adalah ukhuwah dan musyawarah. Kemudian yaitu tulisan yayasan itu memang disingkat dengan nama YPBWI berwarna hijau. Itu kita bisa nyebutnya YPBWI begitu saja. Itu sudah punya arti bahwa ini adalah yayasan kita. Nah, ini memang semuanya mungkin harus kita selalu ingatkan, kita selalu kita maknai ya sesuai dengan situasi, kondisi zaman, karena berubah semuanya. Dalam era sekarang juga kita itu sangat sudah berubah. Maka tadi saya setuju sekali dengan Bu Marti, misalnya mengatakan kita ini harus siap dengan new normal begitu. Jadi kita harus memulai, mungkin karena 5 tahun lagi pandemi akan berakhir, kita tidak tahu lah begitu ya. Nah, tapi kita berharap mudah-mudahan ini juga cepat berakhir, mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan vaksin sehingga kita walaupun masih ada virus corona itu tetapi kita bisa beraktivitas. Oleh karena itu memang perlu disiapkan seperti yang tadi juga sudah disampaikan, dan nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan, itu adalah dalam rangka persiapan hal tersebut. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua. Satu lagi mungkin yang harus saya tekankan adalah mengenai parenting. Nah, ini parenting, ini Bu Marti yang juga harus kita mulai parenting itu. Parenting kita kemarin sudah ada kesepakatan dengan nama Forum Ayah Bunda Bakti. Mudah-mudahan di minggu depan kita juga ada hadir ibu-ibu pengurus ya, supaya nanti bisa melihat, karena kita selalu akan membuat bagaimana ini lebih baik nanti dengan sistem yang seperti ini. Yayasan juga harus berubah dengan era digital seperti ini. Yayasan tentu saja juga sudah harus mengubah manajemennya supaya nanti bisa lebih maju lagi. Itu saja harapan kami, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di minggu depan. Dan salam kangen dari saya untuk guru dan pengurus semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Latifah. Ini mengingatkan kita tentang logo ya. Ternyata di logo kita itu sudah banyak makna-makna. Jadi ini udah tafsir logo nih ya Bu ya.
Mudah-mudahan, terima kasih Ibu sudah mengingatkan kembali bahwa di kita tuh sebenarnya sudah ada mungkin kadang-kadang lupa atau tidak teringat. Baiklah, sampailah kita di akhir acara. Memang seperti yang tadi ibu-ibu semua sampaikan, baik dari ibu pembina, ibu pengurus, ibu pengawas, bahwa kita memang harus segera adaptasi dengan normal baru atau new normal. Jadi mau nggak mau, dipaksa atau terpaksa, kita memang harus bisa untuk mengenali kemajuan zaman di era digital ini. Dan juga mungkin kita sampaikan bahwa kita di YPBI Pusat juga mempunyai link YouTube. Nanti insya Allah kalau kita sudah mengaktifkan forum Ayah Bunda Bakti itu, kita bisa untuk semua guru dan mungkin juga wali murid ya di program parenting itu ya Bu Latifah, kita akan streaming di YouTube sehingga tidak dibatasi oleh jumlah. Kalau Zoom kita ini kan terbatas ya jumlahnya. Insya Allah kita juga sudah sedia untuk itu di YPBI Pusat. Mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa mengajak juga wali murid dan guru pengurus untuk bisa berkomunikasi melalui cara seperti sekarang ya, cara online, baik di link YouTube atau di Zoom. Baiklah, di sini juga sudah azan mulai berkumandang. Mungkin kita bisa minta doa penutup sedikit dari Bu Istinganah. Semoga acara kita hari ini berkah dan tetap berlanjut dan ibu-ibu semua sehat, bahagia ya Bu. Bahagia itu meningkatkan imunitas. Silakan Bu Istinganah minta doanya sedikit, doa penutup untuk keberkahan acara kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang kami hormati, untuk mengakhiri acara ini, marilah kita menundukkan kepala, memohon kepada Allah SWT agar acara yang telah kita selenggarakan menjadi di sini wal akhirah. Allahumma sholli ala Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna waghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi'amatika 'alayya wa abu'u rabbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Istinganah untuk doa indahnya, mudah-mudahan dijabah oleh Allah dan pertemuan kita pada hari ini menjadi bernilai ibadah di sisi Allah dan semua. Amin. Terima kasih ibu-ibu semua, ibu-ibu pembina, ibu pengawas, ibu pengurus, ibu guru dan ibu pengurus YPBWI seluruh Indonesia untuk partisipasinya hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Nanti linknya akan saya share di grup-grup nasional ya Bu. Kita baiklah tutup dengan bacakan hamdalah dan alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.